Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami, kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan kepada saudara-saudara, ini karena dalam Gereja Ortodoks itu dogma itu bukan hanya sekedar masalah pengetahuan intelektual. Itu dihidupi melalui ibadah-ibadahnya, itu dihidupi melalui liturgi-liturginya, di mana dalam liturgi itu ekspresi-ekspresi teologinya dipancarkan. Untuk itu saya mengadviskan pada saudara-saudara, terutama yang ortodoks, untuk memilih buku ini, dua ini. Supaya saudara bukan hanya mengerti tentang dogma-dogmanya, doktrinnya, tapi mengerti juga bagaimana dogma itu dipraktekkan dalam ibadah. Yang ini adalah kitab sembahyang dan doa-doa bagi umat Kristen Ortodoks. Saya adviskan supaya para pemimpin komunitas Ortodoks punya ini. Dan juga umat, supaya kalau ada pertanyaan dari luar, ada jawaban di sini, saya jelaskan semuanya. Pertanyaan mengenai hari Sabat itu apa, sunat itu apa, baptis itu apa, mengapa orang Ortodoks sembahyang dengan sujud, dan lain-lain, semua dasarnya dari Alkitab, dan saudara bisa menjawab orang kalau saudara ditanya. Nah ini, dalam yang satunya ini adalah bunga rampai ibadah Gereja Ortodoks. Ini terutama menjelaskan tentang tentang tata caranya, juga jubah-jubah liturgisnya, semua yang terkait dengan liturgi buku ini. Jadi saya minta terutama para komunitas Ortodoks, pimpinannya atau koordinatornya, dan juga semua orang Ortodoks harusnya beli dua buku ini, supaya saudara makin mendalami apa itu ajaran Ortodoks dan bagaimana menghidupinya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan berasal dari saudara Andika Siagian. Pertanyaan yang saya lihat diperdebatkan di dalam grup Calvin dan Ortodoks, di mana saudara Siagian mengatakan, saya ada di dalam grup itu. 1. Dalam hal apakah atau dalam konteks bagaimanakah yang dimaksud ketika dikatakan orang yang suci hatinya dapat melihat Allah? Apakah hal ini artinya kita semua nanti kelak dapat melihat Allah dalam esensinya? Note, saya sudah menjelaskan kepada mereka bahwa kenyataan kita dapat melihat Allah itu dalam konteks kita melihat Allah di dalam energi ilahinya. Karena dalam teosis kita menyatu dengan Allah melalui Yesus Kristus di dalam energi ilahi. Dan juga karena seluruh kemuliaan Allah, energi ilahi Allah terpancar di wajah Yesus Kristus. Maka ketika kita memandang wajah Yesus Kristus sama dengan memandang Allah. Pertanyaan yang kedua nanti menyusul. Saudara Andika, perlu diketahui sebelum kita berbicara, pertama, ajaran Protestan tidak mengenal perbedaan antara esensi dan energi. Yang kedua, keselamatan dalam Protestan tidak dimengerti sebagai teosis. Sehingga konsep teosis itu memang ke konsep Gereja Timur. Konsep yang mulainya berasal dari Irenaeus, ya, dan Athanasius. Allah jadi manusia supaya manusia bisa menjadi seperti Allah, itulah di dalam Athanasius pada abad keempat. Dan akhirnya para bapak gereja Timur semua berbicara tentang itu. Nah, mengapa? Apa yang membedakan? Yang membedakan begini, saudara. Ketika Gereja Timur dan Gereja Barat lama-lama makin terpisah, dan ketika Gereja Barat dikuasai oleh suku-suku barbar, sementara Gereja Timur masih punya kerajaan, yaitu Kerajaan Bizantium. Maka, dan Gereja Barat menggunakan bahasa Latin yang pada sejak abad kedua, yang tadinya sama dengan Gereja Timur menggunakan bahasa Yunani. Dan Gereja Timur masih menggunakan bahasa Yunani.
Di samping bahasa-bahasa timur lainnya, Syria, bahasa Koptik, itu juga digunakan. Maka mau tidak mau, karena situasi politik dan budaya ini, terjadi perbedaan cara pandang tentang ajaran ini. Di dalam masa feodal, yaitu pemerintahan di Gereja Barat yang dipimpin oleh raja-raja yang berasal dari kaum barbar itu, mereka membentuk negara kecil-kecil, negara feodal kecil-kecil. Dan di dalam masyarakat feodal waktu itu, feodalisme di Gereja Barat, di wilayah Barat waktu itu, ketika karena pemikiran Latin selalu kaitannya dengan hukum, legalisme. Sementara Gereja Timur tidak. Gereja Timur selalu berbicara tentang penyatuan dengan Allah. Nah, menurut Gereja Barat waktu itu, teori daripada masyarakat Barat waktu itu, jikalau seseorang berbuat suatu tindakan jahat, dia bukan dihukum karena bobotnya kejahatan itu, tapi dihukum karena kepada siapa dia itu berbuat jahat. Umpamanya mencuri. Seorang petani mencuri mangga dari milik tetangganya yang sama-sama petani. Ketika yang satu melapor kepada pengadilan waktu itu, karena sama-sama petaninya, bisa saja kalau dihukum, didenda, sangat kecil dendanya. Atau malah dibebaskan, karena kedudukannya sama. Tetapi kalau mangga yang sama dicuri oleh petani yang sama, tapi yang memiliki itu adalah raja, jangan harap dapat pengampunan, bisa dibunuh. Jadi kalau gitu kejahatan dilihat bukan dari bobotnya kejahatan, tetapi kepada siapa kejahatan itu dilakukan. Nah, ini cara pikir masyarakat feodal waktu itu. Nah, Anselm dari Canterbury, hidup abad 13, seorang teolog dari Gereja Barat, menggunakan cara pikir ini diterapkan pada teologi. Di dalam bukunya Cur Deus Homo, Mengapa Allah Menjadi Manusia, dia mengatakan karena Adam itu melakukan pelanggaran terhadap raja segala raja, maka Adam tidak akan mampu membalas atau membayar keadilan Allah yang keadilannya dilanggar melalui pemberontakannya ini. Jadi keadilan Allah tidak dipuaskan, tidak dapat dipenuhi oleh tindakan apapun yang dilakukan Adam. Sebab dia melanggar terhadap raja segala raja, pencipta segala alam. Itulah sebabnya mengapa harus ada sosok yang mempunyai kodrat yang sama dengan sang pencipta ini, yang dapat menggantikan Adam, sehingga Adam dapat menemukan kemurahan daripada sang pencipta itu. Maka oleh karena itu, Kristus, firman Allah yang adalah Allah, itu jadi manusia. Maka sebagai Allah, kalau dia mati demi dosa orang yang berdosa ini, maka keadilan Allah dipuaskan karena Kristus mempunyai derajat yang sama dengan Allah. Dengan demikian, karena keadilan Allah dipuaskan, akhirnya Adam dibebaskan. Tapi, ya, kelanjutannya adalah, terutama pada waktu zamannya Calvin, karena dari kacamata pandangan legal seperti itu, di mana Adam dikatakan tidak bisa melakukan apa-apa pun menghadapan Allah, akhirnya dibalik. Bukan karena Allah yang Maha Kuasa, Adam tidak mampu membayar kepada Allah. Dibalik, kalau gitu Adam kan tidak mampu berbuat apa-apa, maka Adam itu
bejat total. Nah, jadinya gitu. Nah, karena bejat total, maka Adam tidak mempunyai kemampuan sedikit pun bahkan untuk beriman. Sehingga kalau dia harus diselamatkan, dia harus diselamatkan oleh kasih karunia, yang dalam pengertian ini kasih karunia itu adalah konsep legal juga. Karunia dalam pengertian Allah membiarkan orang itu berdosa tanpa mengubah apa dalam dirinya, ditentukan, dipredestinasi sebelum si manusia ini lahir, sebelum manusia ini diciptakan. Karena apa? Allah maha berdaulat, jadi suka-sukanya Allah. Ada orang yang diberi destinasi selamat, ya selamat dia apapun yang berlaku pada hidupnya. Kalau orang tidak diberi destinasi itu selamat, dibiarkan begitu saja, ya dia masuk neraka. Itulah namanya predestinasi ganda. Ini konsepnya konsep hukum. Oleh karena itu akhirnya dari konsep ini Adam diselamatkan karena ketentuan Allah sebelum dunia ada. Nah, kalau sudah ditentukan Allah, ya sudah. Makanya akhirnya dirumuskan di dalam konsili Dort di Belanda, ketika terjadi pertengkaran antara pemikiran teologinya Calvin dengan teologinya Arminius. Akhirnya teologinya Calvin dirumuskan dalam 5 poin yang disebut TULIP. TULIP. T itu bahasa Inggris total depravity, yang artinya bejat total. Artinya Adam tidak mempunyai kebaikan apapun, bejat semuanya. L, EU, U itu unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Berarti kalau orang dipilih untuk selamat itu tanpa syarat apa-apa. Pokoknya Allah sudah memilih, ya sudah kamu dipilih. Ya kamu tidak bisa ngomong apa-apa terhadap Allah, karena Allah yang punya suka-suka kan. L, limited atonement, artinya penebusan yang terbatas. Yang bisa mendapatkan penebusan dari Kristus adalah orang yang sudah dipilih tadi. Adalah orang yang sudah ditetapkan tadi, diberi destinasi tadi. I, irresistible grace, kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Artinya kalau orang itu sudah dipilih dan dia mendapatkan rahmat yang terbatas itu, maka bagaimanapun juga dia tidak bisa menolak ketika dipanggil untuk percaya. Dia pasti percaya. Dan P, perseverance of the saints, kebertahanan orang-orang kudus, maksudnya orang-orang yang dipilih tadi. Dia akan tetap bertahan karena sudah dipilih sejak kekal. Dia pasti tidak akan hilang keselamatannya. Dia pasti tidak akan masuk neraka. Inilah intinya daripada ajaran TULIP itu. Oleh karena itu munculnya sekali selamat tetap selamat. Munculnya ide jaminan keselamatan dan lain-lain itu berasal dari teologi ini. Nah, sementara dalam gereja timur, keselamatan tidak dilihat secara legalisme seperti itu. Keselamatan itu dilihat dari rencana Allah sejak semula, ketika dia menciptakan manusia. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas itu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Sang Tritunggal Maha Kudus, kita di sini menunjukkan pada Tritunggal. Nah, gambar di dalam Allah ini, gambar di dalam Tritunggal itu adalah Kristus sendiri. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Oke, Kristus yang adalah gambar Allah. Ibrani 1 ayat 3.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Berarti kalau begitu, kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar Allah itu adalah Kristus, firman Allah, maka manusia itu diciptakan dengan sang firman, sang sabda, sang gambar yang adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ini sebagai pola kemanusiaannya. Nah, dari gambar kepada rupa, meskipun kalau dalam bahasa Ibrani-nya artinya sama, Selem, T-S-E-L-E-M, dan Demuth, D-E-M-U-T-H. Tetapi karena para bapak gereja menggunakan, terutama gereja timur, menggunakan Alkitab orang Yahudi yang ada di Alexandria, yang diterjemahkan 300 tahun sebelum Yesus lahir. Namanya Septuaginta. Dan di dalam kata Septuaginta ini dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut kat ikona, menurut ikonnya Allah, ke kat omiusin, dan menurut rupa. Jadi kalau saya punya gambar, saya sering gunakan ilustrasi ini untuk memudahkan pengertian. Ini gambar saya waktu muda. Dan ini wajah saya. Foto saya waktu muda. Dari antara kedua penampakan ini, mana yang gambar, mana yang rupa? Yang gambar adalah foto ini. Yang rupa adalah realita diri saya ini. Maka, dari gambar untuk menuju rupa, itu ada tesnya. Rupa itu adalah tujuan akhir manusia itu diciptakan sebagai gambar. Lah, rupa itu artinya apa? Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tujuan akhir dari manusia diciptakan. Itulah menjadi seperti rupa Allah itu. Nah, awalnya sebelum manusia itu mencapai titik derajat menjadi seperti rupa Allah dalam keadaan gambar Allah ini. Nah, di dalam keadaan gambar Allah ini manusia merefleksikan sifat-sifatnya Allah. Salah satunya adalah kehendak bebas. Maka melalui kehendak bebasnya itu manusia disuruh taat untuk dalam ketaatannya itu makin maju, makin berkembang menyatu dengan sang gambar secara total sehingga dia mencapai derajat diciptakan menurut rupa Allah itu. Bentuk daripada tesnya apa supaya mencapai titik itu? Kita baca dalam Kejadian 2, 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Dilarang. Jadi Allah sudah memberitahu sebelumnya, hati-hati loh nak, kalau gitu sebagai orang tua itu, jangan makan itu, nanti kamu kena racun gitu mamanya. Jadi kalau seandainya Adam tidak makan, gimana? Ya tidak mati. Berarti kematian itu bukan takdir, bukan nasib, bukan ketentuan dari awal yang harus dialami oleh manusia. Kematian itu akan terjadi ketika terjadinya pemberontakan. Kalau awalnya manusia diciptakan dari gambar untuk mencapai rupa menjadi seperti Allah.
Jadi sebelum ada kejatuhan, manusialah yang diperintahkan untuk secara pelan-pelan melalui ketaatannya menyatu kepada Sang Sabda agar akhirnya mencapai derajat menurut rupa Allah. Namun akhirnya manusia memberontak, di mana dia melanggar dengan memakan buah itu. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun... Ceritanya akan lain kalau suaminya tidak ikut. Suaminya sebagai kepala laki-laki seharusnya melarang, jangan begitu sayang. Kalau kita menggunakan bahasa kita sekarang, nanti kita mati. Bukan saja dia tidak melarang, bukan saja dia tidak makan, dia ikut makan bersama istrinya. Berarti ikut memberontak. Sehingga pemberontakan itu akhirnya menjadi turun-temurun. Saya ingat pada waktu saya SMA dulu, kami punya greenhouse untuk ada praktek biologi. Dan kami mengadakan silang antara bunga, namanya bunga segerat, saya tidak tahu bunga apa sekarang itu. Ada bunganya warna putih, ada bunganya warna merah. Dan akhirnya kami kawinkan. Dan berbenih, kami tanam. Ternyata keturunannya ini bunganya warnanya merah dan putih. Dan ditanam lagi ikut merah dan putih. Berarti demikian juga dengan Adam, setelah dia mengalami kejatuhan itu, maka sesuatu yang baru muncul, sesuatu yang negatif muncul di dalam diri manusia. Yaitu manusia di bawah kuasa dosa. Kita baca dalam Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Manusia terjual di bawah kuasa dosa, di bawah pemberontakan, ketidaktaatan. Ketidaktaatan awal Adam itu akhirnya menular kepada anak cucunya. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum itu Allah. Tidak bisa takluk karena munculnya keinginan daging akibat manusia mengalami kematian. Pertama dalam rohnya terputus dengan Allah, kemudian tubuhnya juga mengalami kematian sebagaimana dijanjikan. Jangan kau makan, kamu akan mati. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 19, langsung aja. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali. Padahal tadinya engkau debu, dengan hembusan nafas ilahi kamu akan pelan-pelan menjadi seperti Allah. Awalnya, sesudah kejatuhan engkau debu kembali menjadi debu, manusia menungkik ke bawah. Sehingga sekarang manusia berada di bawah kuasa dosa, yaitu pemberontakan, di bawah kuasa kematian, dan semuanya terjadi karena provokasi iblis. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, sudah nggak usah dibaca. Berarti sekarang manusia ini berada di bawah kuasa dosa, iblis, dan kematian. Itu yang membuat manusia kehilangan segala-galanya, terputus dari Allah, dan tidak memiliki hidup kekal lagi, dan tidak bisa memiliki kehidupan kesucian sebagaimana tadinya ketika dia masih dalam keadaan murni menurut gambar Allah. Karena dalam menurut gambar Allah itu dia memilih, tidak harus memilih antara yang baik dan yang jahat. Karena yang muncul baik saja, karena dia pancaran dari firman Allah, pancaran dari gambar Allah itu. Nah, ini. Tetapi rencana Allah tetap, yaitu agar manusia itu pada akhirnya menyatu dengan Allah, ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi. Dan ikut bagian dalam kudrat ilahi inilah tujuan akhir keselamatan sebenarnya, yang adalah tujuan akhir juga dalam penciptaan.
ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah yang di dalam gereja timur istilahnya teosis, pengilahian, menjadi mulia seperti yang ilahi. Bukan menjadi Allah, ya nggak mungkin itu. Itu ajaran Mormon. Manusia menjadi Allah, kita nggak percaya begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, agar manusia bisa kembali kepada jalan untuk penyatuan dengan Allah tadi, maka 3 hal yang menghalangi kodratnya ini, yaitu iblis, dosa, dan kematian, harus dimusnahkan, dilenyapkan. Yang bisa melenyapkan iblis adalah dia yang kuasanya lebih tinggi dari iblis, yaitu penciptanya sendiri. Jadi yang bisa mengalahkan iblis adalah Allah. Yang bisa mengalahkan dosa adalah dia yang dalam dirinya tidak punya dosa. Artinya dia maha suci. Dan yang maha suci tidak punya dosa adalah Allah. Yang bisa melenyapkan kematian adalah dia yang pada dirinya sendiri tidak punya kematian, artinya kekal, tanpa awal, tanpa akhir. Dan itu adalah Allah. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia adalah Allah. Tapi Allah yang bagaimana? Allah yang bergerak untuk berkarya melakukan pelenyapan 3 hal ini. Padahal iblis itu bekerjanya dalam diri manusia. Kematian bekerjanya dalam diri manusia. Dosa pemberontakan dalam diri manusia. Yang dapat mengalahkan semuanya itu adalah Allah yang ada di sana. Maka yang di sana itu harus turun ke bumi menyatu dengan yang di sini, tempat di mana iblis, dosa, dan maut itu berada. Itulah sebabnya Allah turun ke bumi melalui firman-Nya. Firman-Nya yang bersifat Allah, berkodrat Allah sama dengan Bapa, itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi landasan keselamatan dalam gereja ortodoks itu bukan predestinasi, tapi inkarnasi firman Allah. Karena Kristus itu adalah firman-Nya Allah, yang kodratnya sama dengan Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, maka dia juga punya sifat-sifat seperti Allah. Apa itu? Sifat tanpa dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena di dalam dia tidak ada dosa, maka dia bisa melenyapkan dosa. Kalau sesama manusia biasa yang juga berdosa, gimana bisa melenyapkan dosa? Dan dia melenyapkan dosa melalui penyalipannya. Karena intinya dosa tadi adalah ketidaktaatan, dan di dalam penyalipan itu Kristus menunjukkan ketaatannya. Dengan demikian, kodrat ketidaktaatan di dalam diri manusianya yang dipakai itu dilenyapkan melalui ketaatannya di atas salib. Kita baca dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi matinya di kayu salib itu apa? Taat. Dengan kemanusiaan yang dipakainya itu digunakan untuk taat, maka kemanusiaan yang dipakainya itu dibebaskan, dilepaskan, ditebus dari kekuatan dosa. Roma 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan satu orang itu siapa? Adam. Terus? Demikian pula, oleh ketaatan satu orang. Ketaatan satu orang ini siapa? Kristus. Kapan? Waktu disalib tadi. Ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi dengan demikian dosa dikalahkan, pembenaran dimunculkan akibat penyaliban Kristus. Itu satu. Yang kedua, Kristus sebagai firman-Nya Allah atau gambarnya Allah, dialah yang menciptakan alam roh, malaikat. Melalui dia Allah menciptakan alam roh. Kita baca Kolose 1 ayat 15-16.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mengapa? Mengapa dia lebih utama dari yang diciptakan? Karena di dalam dialah telah diciptakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Terus yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi makhluk yang tidak kelihatan pun diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Makanya dia lebih utama dari semua yang diciptakan karena dia asal usul mereka sebagai firman-Nya Allah. Terus apa saja itu? Yang masuk makhluk yang tidak kelihatan itu? Baik singgasana. Itu jenis-jenis jenjang para malaikat itu. Singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Itu semua diciptakan oleh Kristus. Termasuk Lucifer. Berarti kalau gitu, Kristus sebagai firman Allah itu lebih tinggi dari Lucifer, lebih tinggi dari iblis. Oleh karena itu, dia dapat mengalahkan iblis sebab dia lebih tinggi dari iblis. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Bagaimana dia membinasakan perbuatan iblis? Karena iblis bekerjanya di dalam diri manusia, ya melalui tubuh manusianya itu. Melalui apa? Melalui kematiannya. Gimana logikanya kok kematiannya mengalahkan iblis? Kita baca dari Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka firman Allah itu menjadi sama dengan manusia, terus dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan bagian dari dalam keadaan manusia, ya punya tubuh, jiwa, dan roh. Dilahirkan, bisa mati, semua itu kodrat-kodrat manusia yang diterima oleh Kristus, sehingga mereka supaya oleh kematian. Supaya bisa mati. Sebab kalau dia tidak menjadi manusia dan tidak mempunyai kodrat seperti manusia, dia nggak akan bisa mati. Karena Allah tidak bisa mati. Dan oleh kematiannya apa yang terjadi? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau iblis itu yang berkuasa atas maut, maka secara kategori semua orang yang mati itu langsung dicekram oleh iblis ke dalam alam kematian. Yesus masuk ke alam kematian itu. Dia dicengkeram. Tapi dia bertarung yang digambarkan di dalam Matius 12:29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Orang kuat itu iblis. Rumahnya itu alam maut. Yang kuat dan merampas harta bendanya. Harta bendanya itulah roh-roh yang dipenjara itu. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat. Maka dia masuk ke alam maut. Bukannya dia dicekram iblis, dia mengikat iblis, mengalahkan iblis itu. Karena dia lebih berkuasa dari iblis. Terus sesudah diikatnya, barulah ia dapat ia merampok rumah itu. Akhirnya merampok, akhirnya dikalahkan lah iblis itu. Dia bangkit dari mati. Ketika dia bangkit dari mati, iblis tidak mampu tetap untuk memegang dia. Jangan keluar dari kuburan, jangan keluar dari kuburan. Berarti iblis dikalahkan oleh Yesus. Berarti oleh penguburannya, Yesus mengalahkan iblis. Oleh penyalipannya, Yesus mengalahkan dosa. Dan oleh kebangkitannya, dia mengalahkan kematian. Kita baca dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia, berarti maut dikalahkan. Dengan demikian, tubuh kebangkitan Yesus itu adalah tubuh yang telah bebas dari dosa, adalah tubuh yang telah bebas dari kematian, adalah tubuh yang telah bebas dari iblis, menjadi tubuh kekal, menjadi tubuh mulia.
Oleh karena itu, tubuh itu dibawa ke surga dan menjadi tubuh mulia di sana. Kita baca di dalam Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Stop. Tuhan Yesus ada di mana menurut ayat itu? Dia punya tubuh apa? Tubuh mulia. Dia tetap kemanusiaannya tidak hilang, hanya kemanusiaannya itu dimuliakan. Itulah kemanusiaan yang ditebus. Jadi yang ditebus itu adalah kemanusiaan kita. Dan kalau kita menyatu dengan Kristus, kita menyatu dengan hidupnya. Ini kita baca dari 1 Korintus pasal ke-15. Ayatnya yang ke-20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari orang mati. Yang benar ialah Kristus telah bangkit dari orang mati. Terus sebagai yang sulung dari orang-orang sebagai yang sulung, artinya ada yang mengikuti bangkit ini dengan Kristus sebagai sumber kebangkitan. Dia yang pertama bangkit, dan ini menjadi penyebab kebangkitan orang-orang yang lain yang percaya kepada dia. Terus sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Ya, maut datang karena manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati. Nah, karena yang memulai kematian ini adalah manusia, maka yang menghilangkan kematian, yang memunculkan kebangkitan harus manusia juga. Makanya firman Allah jadi manusia. Terus demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Oke. Terus dia menjadi landasan kebangkitan kita. Terus karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus kita akan hidup kembali. Jadi melalui baptisan kita telah disatukan dengan penyaliban Kristus, kematian Kristus. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Telah dibaptis dalam kematiannya. Padahal kematian itu mengalahkan dosa. Maka melalui baptisan oleh iman kepada Kristus, kita juga mendapat pengampunan dari dosa, pelepasan dari dosa, sebagaimana dikatakan oleh Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Jadi baptisan bukan yang sekedar lambang. Dibaptis untuk pengampunan dosa, karena kita menyatu dengan kemenangan Kristus atas dosa dalam kematiannya di atas salib. Lanjutkan kembali di dalam Roma pasal 6 ini ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan. Nah, berarti kita dikuburkan. Dalam baptisan kita dikuburkan. Makanya baptisan diselamkan. Kita dikuburkan. Padahal penguburan Kristus itu mengalahkan apa? Iblis. Maka dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan secara posisi. Dan kembali kepada karena kita menyatu dengan penguburannya, ya. Kembali kepada Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam kebaharuan hidup. Apa itu? Ya, hidup kebangkitan itu. Coba kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 11-12. Ayat 12 lah. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Kamu dibangkitkan keluar dari air secara misteri, secara kuasa Roh Kudus. Kita ikut dibangkitkan, berarti kita memiliki hidup kebangkitan itu. Jadi kemanusiaan kita telah menerima benih awal daripada kemenangan Kristus terhadap kemati dosa, terhadap iblis, terhadap
maut. Benihnya sudah ada. Kita baca 1 Korintus 3:9, 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Benih, baru benih, belum seluruhnya. Ya. Maka karena itu, supaya benih ini tumbuh, maka diperintahkan di dalam Filipi pasal yang kedua 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan kerjakan keselamatanmu, bukan berarti perbuatan baik kita menyelamatkan kita. Tidak, keselamatan yang kita terima dalam wujud benih yang diberikan itulah sekarang harus diolah, sekarang harus dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakan keselamatan ini adalah dengan tujuan untuk mencapai theosis tadi, ya. Maka kita harus mengerjakannya melalui perjuangan melawan dosa-dosa. Jadi tidak hanya diterima secara forensik, oh udah saya selamat. Enggak, ada harus perjuangan. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Nah, jadi ada pergumulan melawan dosanya. Jadi tidak sudah selamat terus selamat kita tidak berbuat apa-apa. Ada pergumulan melawan dosa. Kita baca juga di dalam 1 Petrus 2 1 Petrus pasal 2 ayat 13 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, perjuangan ini tidak bisa berjalan kalau tidak disertai dengan energi Allah, bantuan daripada energi ilahi. Makanya dikatakan di dalam Filipi 2, 12 dan 13. Hai saudaraku, saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Terus? Karena Allah lah yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan, biarpun kita diperintahkan mengerjakan. Jadi kita melaksanakan, Allah yang memberi kekuatan. Allah lah yang mengerjakan apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Baik kemauan untuk taat maupun melaksanakan ketaatan itu Allah yang bekerja dalam kita, meskipun kita yang mengerjakan. Ada sinergia, ada kerjasama antara kerelaan kita untuk taat dan kuasa Allah yang membantu kita. Dan itulah yang disebut askesis, perjuangan tadi di dalam gereja ortodoks. Makanya dalam perjuangan ini askesis termasuk doa, penyembahan dalam liturgi, puasa, keberhati-hatian dalam pikiran, perjuangan tadi, kesabaran, pengakuan dosa-dosa, ikut serta di dalam kehidupan sakramen, dan terutama perjamuan kudus. Itulah cara-cara kita memperkembangkan benih tadi supaya tumbuh menjadi seperti yang diinginkan, yaitu kita menjadi seperti Kristus, kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga kita akan melihat Allah itu, melihat sinar kemuliaannya itu. Coba kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu di mana? Bagaimananya? Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 24. Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itulah menyatu pada Allah di dalam penyatuan kita dengan Kristus, supaya mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan. Yang dipandang adalah kemuliaan Allah. Dengan memandang kemuliaan Allah, dia ketularan kemuliaan itu. Dia menjadi seperti Allah. Contohnya Musa. Kita baca di dalam
Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, karena berbicara kepada Tuhan yang kemuliaan itu, maka kulit cahayanya bercahaya juga. Kita juga begitu. Menyatu dengan Allah, dalam menyatu dengan Kristus, lalu memandang kemuliaan Allah yang ada di dalam wajah Kristus, dan kita akan menjadi mulia seperti Dia, menjadi mulia seperti Kristus, seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan. Nah, karena melihat Dia dalam keadaan kemuliaannya itu, kita menjadi seperti Dia. Seperti Musa karena melihat Allah, memandang Allah, berbicara dengan Allah, maka dia ikut menjadi bersinar seperti Allah. Hanya dalam kasus Musa itu hanya sementara, kita kekal karena kita akan memandang Kristus secara kekal. Disitulah kita mencapai teosis, itu menjadi seperti Allah di dalam Kristus, ikut ambil dalam bagian dalam kemuliaannya. Nah, Saudara Andika, itulah pertanyaan yang pertama yang bisa saya jawab. Pertanyaan kedua akan saya jawab dalam video berikutnya. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.